hal-hal seperti apa atau kejadian seperti apa yang bisa kemudian menyebabkan beasiswanya dicabut? Reguler. Berarti ada bulan-bulan khusus ya biasa? Iya, betul. Kalau misalnya KIP, karena KIP itu paling besar, itu dilihat dari nilai IPK. Minimal 3,0. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Perkenalkan, saya Melisa Sahan, presenter untuk Qobus Podcast episode kali ini, sekaligus sebagai sahabat podcast kamu. Qobus Podcast diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai wadah kreativitas bagi mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sahabat podcast berbicara tentang pendidikan tinggi, memilih kampus atau institusi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan salah satu proses atau fase yang harus dilalui oleh teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saat ini di studio Qobus Podcast telah hadir bersama kita Bapak Yohanes Ovaritus Jagom, SPD MPD. Beliau merupakan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Qobus Podcast. Pak Ovan, ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi sekarang saya mau mempersilakan kepada Pak Ovan untuk menyapa teman-teman Qobus Podcast sekaligus memperkenalkan dia. Oke, baik. Selamat pagi sahabat Qobus Podcast, selamat siang dan selamat malam yang menonton pada siang hari ataupun malam hari. Saya memperkenalkan diri saya, nama lengkap saya Yohanes Ovaritus Jagom, SPD MPD. Saya merupakan dosen dari Program Studi Pendidikan Matematika dan sekarang ini saya menjadi Kepala Biro Akademik, Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Katolik Widya Mandira. Jadi perkenalan singkat begitu saja dulu. Oke. Berarti selain menjadi Kepala BAAK, berarti sekarang juga masih aktif mengajar? Iya, betul sekali. Di Program Studi Pendidikan Matematika. Oke ya, di Program Studi Pendidikan Matematika. Pak Ovan, kita pengen tahu sebenarnya BAAK ini merupakan salah satu lembaga yang juga penting ya dalam proses penerimaan mahasiswa baru di universitas kita. Nah, kira-kira tugas dan tanggung jawab atau fungsi dari BAAK itu sendiri seperti apa? Oke, baik. Kalau tugas dari BAAK itu sendiri itu sebagai pelaksana pelayan akademik ya, akademik kemahasiswaan. Dan fungsinya itu kita mengurus semua administrasi dari mahasiswa yang ada di Universitas Katolik Widya Mandira, mulai dari tahap pendaftaran mahasiswa baru, terus pendaftaran ulang, terus pengurusan nomor registrasinya mereka dan pengurusan KTM, kartu tanda mahasiswa, sampai kepada tingkat akhir itu kita mengurus ijazah, transkrip dan pelaksanaan wisuda sampai mahasiswa itu keluar atau tamat dari UNIRA. Jadi seperti itu. Semua pelayanan administrasi itu ada di BAAK. Berarti dari awal dari awal sampai keluar semuanya ada di BAAK. Itu berarti banyak hal yang perlu dilakukan sekali. Ya. Dan terus Pak Ovan, kalau misalnya ini tahap pertama ya, ketika mahasiswa masuk ke universitas kita, itu ada tidak kriteria atau jalur apa yang harus diambil sama mahasiswa untuk mendaftar di kampus kita? Baik, memang sekarang itu kita sudah membuka pendaftaran dari bulan Maret kemarin. Dari bulan Maret itu kita sudah mulai membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru. Untuk tesnya itu kita rencana bulan Juni, itu untuk gelombang pertama, dan gelombang keduanya itu bulan Juli. Nah, di pendaftaran ini agak berbeda sedikit dengan pendaftaran sebelum-sebelumnya. Kali ini kita sudah menggunakan sistem. Ya, sistemnya itu kita nanti ada di link di bawah sini. Nanti di bawah sini linknya ya, atau pmb.unwira.ac.id. Terus untuk jalurnya ada dua jalur, ada jalur tes reguler dan ada jalur PMDK. Nah, untuk jalur PMDK sekarang kita sudah mulai seleksi karena setiap mulai dari bulan Maret itu biasanya itu setiap per akhir bulan atau awal bulan berikutnya itu sudah ada pengumuman. Tetapi kali ini karena sudah masuk ke dalam sistem, kemungkinan besar nanti untuk bulan bulan Maret dan April itu pengumumannya di awal bulan Mei untuk PMDK. Terus untuk bulan Mei itu di awal bulan Juni. Itu khusus untuk PMDK, dan PMDK itu sekarang masih
dibuka. Setelah bulan Mei PMDK sudah ditutup, sekarang kita masuk ke jalur yang regulernya. Ada pun persyaratan-persyaratan bagi calon mahasiswa yang mengikuti jalur PMDK itu kita melihat dari nilai rapornya, nilai rata-rata rapor untuk semester terakhirnya ya. Dari minimal itu kita mengambil nilai rata-ratanya 70. Jadi kalau sudah mencapai 70 otomatis calon mahasiswa itu sudah lulus. Nah, tetapi ada beberapa kriteria lagi dari berbagai macam program studi. Nah, kalau misal ada beberapa program studi itu harus melalui tes keahlian lagi. Walaupun sudah lolos PMDK-nya, ada beberapa program studi itu harus tes keahlian. Itu nanti gabung dengan yang sudah lulus pada saat tes regulernya. Itu macam pendidikan musik. Itu pendidikan musik itu nanti akan dilakukan tes keahlian juga. Terus selain pendidikan musik, tekniknya itu ada teknik arsitektur. Itu juga akan melakukan tes keahlian masing-masing. Itu nanti dilakukan oleh program studi. Setelah lulus PMDK ataupun tes regulernya, itu akan dilakukan tes berikut, itu tes keahlian sesuai dengan bidang program studi masing-masing. Kita punya 2 jalur tadi ya, reguler sama PMDK. Nah, apa yang kemudian membedakan antara jalur reguler sama PMDK itu? Baik. Itu tadi, yang pertama untuk jalur PMDK itu kita menyeleksi nilai rapor. Nilai rapor, nilai rata-ratanya, baru kita menentukan kelulusannya. Sedangkan kalau untuk yang jalur reguler itu bersifat umum, ya, kita tidak melihat nilai rata-rata lagi, tidak. Itu melalui jalur tes. Jalur tes itu terserah siapa saja yang mau, yang penting sudah tamat dari tingkat sekolah menengah atas, bukan ijazah SMA SLTA atau sederajat lah ya, seperti itu terbuka untuk umum. Berarti kita ini kalau tadi dari pembahasannya Pak Ovan berarti ada jalur tes dan itu kadang dikembalikan juga sama prodi ya, ada permintaan khusus seperti itu. Nah, kalau memfasilitasi seperti itu ya dari BAAK sendiri untuk menginformasikan bahwa kita punya ada tes lanjutan nih, itu biasanya mereka tahu pada saat pendaftaran atau ketika sudah melalui tes gitu, sudah lulus tes tahap pertama atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk itu nanti yang pasti setelah pada saat mereka melakukan tes, ada pengumuman pengelulusan dan ada catatan di bawah bagi program studi tertentu akan dilanjutkan untuk tes keahlian. Jadi seperti itu informasinya. Sehingga mereka juga sudah harus mempersiapkan diri. Tetapi beberapa program studi yang lain sudah tidak mengikuti tes keahlian lagi. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira berapa lama Pak Ovan dari pendaftaran sampai dengan kemudian dinyatakan lulus masuk Unira itu prosesnya berapa lama? Kali ini jadwal kita di brosur itu sudah ada. Nanti pendaftaran untuk jalur PMDK itu kan batasnya sampai bulan Mei. Otomatis bulan Mei itu sudah ada peserta atau calon mahasiswa baru yang sudah lulus PMDK. Terus di bulan Juni itu tes untuk jalur reguler. Jalur reguler itu tesnya itu tanggal 19 dan pengumumannya itu pengumuman itu untuk pengumuman gelombang pertama tanggal 25 Juni. Itu pengumumannya. Terus habis itu untuk gelombang kedua 1 Agustus. Itu pengumumannya. Kita punya berapa gelombang penerimaan? Ada dua gelombang. Ada 2 gelombang. Nanti gelombang pertama itu kita ujian masuknya itu mulai tanggal 9 semua untuk reguler. Terus tanggal 11 itu untuk tes keahliannya. Terus untuk gelombang kedua itu tanggal 21 Juli. 21 Juli itu untuk tes masuknya. Gelombang kedua, terus tes keahlian itu tanggal 23. Nah, setelah itu pengumuman untuk gelombang pertama itu tanggal 25 Juni 2022. Terus pengumuman untuk gelombang kedua itu 1 Agustus 2022. Jadi seperti itu proses. Berarti kurang lebih ada sekitar 3-4 bulan ya untuk proses sampai dengan penerimaan mahasiswa baru karena dibagi berdasarkan gelombang tadi. Gitu. Terus kalau misalnya tadi kan Pak Ovan menjelaskan ada yang daftar reguler, kemudian harus ada yang ikut tahap yang pertama tadi, terus ada juga kebutuhan dari masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Ada tidak tes wawancaranya juga Pak dalam proses penerimaan mahasiswa baru? Baik, untuk tes penerimaan mahasiswa baru terkhusus untuk yang program studi yang ada tes keahlian itu mekanismenya akan dilakukan oleh program studi dan kemungkinan besar itu pasti ada lakukan tes wawancara. Jadi dikembalikan kepada masing-masing dikembalikan ke masing-masing program studi. Jadi seperti itu.
Oke, kalau itu tadi tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian sekarang anggaplah bahwa mereka sudah masuk nih sama kita, terus sudah melakukan perkuliahan dari satu semester ke semester lain. Betul. Kira-kira Unwira ada beasiswa tidak atau ada program beasiswa tidak yang ditawarkan oleh Unwira kepada mahasiswinya? Gitu. Baik, Unwira itu punya beberapa beasiswa ya, baik dari pemerintah maupun dari Unwira sendiri ataupun dari luar. Ya. Yang dari pemerintah itu kemarin mungkin adik-adik di sini juga pernah sudah dapatkan UKT ya, pernah ya, pasti ada dapat UKT ini. Ya. UKT dan PIP itu dan KIP ya, KIP. Ada dua itu dari pemerintah, itu program baru dijalankan semenjak pandemi. Program Indonesia Pintar dibagi dalam dua skema KIP yang pertama dan skema UKT. Kalau yang KIP itu diterimanya mulai dari awal semester atau awal perkuliahan ya. Itu khusus untuk calon mahasiswa baru, itu peluang terbesar untuk mendapat KIP itu ada. Ya, persyaratannya itu yang pasti harus punya kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar atau program keluarga PKS ya. Ya, program ya pokoknya keluarga yang menengah ke bawah. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk membantu keluarga-keluarga yang kategori menengah ke bawah. Itu untuk KIP. Terus untuk UKT itu uang kuliah tunggal, dalam artian bahwa diberikan beasiswa kepada mahasiswa aktif. Ya, kita punya batasannya mulai dari semester 3 sampai semester 7. Jadi semua mahasiswa aktif akan mendapatkan UKT, tetapi dengan ada persyaratannya. Ya, yang pertama itu tadi tujuannya memang untuk membantu uang kuliah, dan UKT itu langsung dibayar kembali ke dalam gitu untuk membayar uang kuliahnya mereka, bukan uang untuk biaya hidup itu, bukan. Ya, UKT itu untuk uang kuliah tunggal, dalam arti untuk membayar uang kuliahnya, bukan untuk biaya hidup. Beda kalau KIP kategori KIP itu beda, ada pembiayaan hidupnya juga. Nah, itu memang benar-benar kita akan menelusuri bahwa kalau yang penerima KIP itu dasarnya dari setelah dia masuk itu kita akan menyeleksi dulu berkas-berkasnya dari mulai kartu Indonesia Pintarnya atau keluarga PKH itu semua kita akan lihat kategorinya. Terus itu beasiswa pemerintah. Sedangkan beasiswa dari universitas sendiri itu ada yang disebut beasiswa solidaritas. Setiap tahun itu akan kita berikan kepada 500 mahasiswa. Setiap semester 250. Berarti itu dari berbagai program studi? Dari berbagai macam program studi. Jadi totalnya 500 mahasiswa per tahun. Sehingga kita bagi dalam 2 semester. Semester genap ganjilnya 250 dan semester ganjilnya itu ada 250 juga. Selain beasiswa itu untuk beasiswa solidaritas, beasiswa dari universitas kita. Terus ada beasiswa Van de Venter, itu juga akan melakukan seleksi. Ada juga beasiswa Pemda, Pemda itu akan diatur oleh Pemda masing-masing. Itu semacam UD, utusan daerah, ya. UD itu utusan daerah yang akan difasilitasi oleh pemerintahnya masing-masing, pemerintah daerah masing-masing. Beasiswa pemerintah. Jadi seperti itu. Itu kategori beasiswa kita. Ada tidak kuota untuk dari pemerintah atau dari, kan tadi kalau misalnya punyanya kita 250 per semester gitu kan. Nah, ada tidak kalau dari pemerintah itu ada kuotanya tidak, Pak? Iya, selalu pasti. Untuk KIP tahun kemarin itu kuotanya itu 117 ya. Per angkatan yang masuk. KIP-nya itu 117 kuota untuk kita. Itu tergantung pemerintah memberikan kuota berapa, tergantung mereka. Kalau mereka bilang ya 100 orang ya kita terima gitu. Karena ini kan beasiswa pemerintah, bukan kita yang mengatur. Itu biasanya berbeda satu sama universitas. Beda-beda. Kalau KIP? Ya, sama juga dengan UKT. UKT juga sama. Kemarin itu UKT itu tahun ini kita cukup banyak diberi tanggung jawab atau diberi kepercayaan beasiswa itu hampir 1.200. Dan penginformasiannya itu jeda waktunya itu cukup mepet juga. Sehingga kita menginformasikan ke mahasiswa itu dengan segala macam media itu sudah harus diisi dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi seperti itu. Kalau misalnya bahas beasiswa nih kan ada berbagai jenis beasiswa tadi yang sudah Ovan kasih tahu. Kira-kira ada kriteria khusus atau sanksi tidak ya sebenarnya kalau misalnya kalau terjadi sesuatu atau misalnya melakukan pelanggaran maka beasiswanya dicabut. Itu biasanya hal-hal seperti apa atau kejadian seperti apa yang bisa kemudian menyebabkan beasiswanya dicabut? Iya, betul. Kalau misalnya karena KIP itu paling besar.
Itu dilihat dari nilai IPK. IPK Minimal 3,0. Kalau kan dia mulai dari semester 1 masuk ke semester 2 dan IPK-nya sudah turun, otomatis akan dicabut. Kalau kurang dari 3,0 berarti beasiswanya akan dicabut. Itu untuk KIP. Kalau untuk UKT, kalau UKT ini itu dibagikan ke semua mahasiswa aktif, tidak dilihat lagi kriteria-nya. Jadi seperti itu memang untuk bantuan untuk pembayaran kuliah. Oke, jadi tadi IPK 3,0. Itu Iya, kira-kira kalau misalnya IPK-nya mulai kelihatan turun, apakah dari BAK akan tegur atau sadar diri saja gitu anaknya? Akan diinformasikan. Dan BAK akan selalu memantau perkembangan akademik dari penerima beasiswa yang KIP itu. Akan diinformasikan ke Kaprodinya, mohon bantuan untuk mahasiswa ini karena nilainya sudah mulai merosot, jadi tolong bantu. Kira-kira masalahnya apa? Jadi tetap maintenance ya, untuk selalu diingatkan. Nah, biasanya masalah apa nih yang sering ditemui sama tim BAK, Pak Ovan dan tim kalau untuk urusan beasiswa ini yang seringnya kurangnya di administrasi bidang apa nih Pak? Kalau masalahnya itu tadi memang karena yang penerima KIP ini kan dari awal sekali dan anak-anak belum tahu ya bagaimana proses perkuliahan. Masalahnya itu kan tidak terlalu semangat untuk belajar dari para mahasiswanya sehingga mereka tidak memperhatikan akademiknya. Sehingga dari poin untuk kriteria penerima persyaratan itu saja itu sudah menurun. Jadi itu yang menjadi masalah sekali bagi penerima KIP. Jadi seperti itu. Pernah tidak Pak, ini cuma bayangan saya ya, pernah tidak ketika dia adalah penerima KIP, kemudian dia awalnya kuliah di ilmu komunikasi, terus kemudian dia minta transfer ke prodi lain, itu KIP-nya masih berlaku atau ada sanksi atau ada kebijakan khusus gitu dari BAK? Pernah mengalami kasus seperti itu mungkin? Untuk sementara belum pernah. Tapi kalau misalnya mahasiswa kan ini BAK juga bagian akademik dan kemahasiswaan. Kalau misalnya saya sebagai mahasiswa prodi komunikasi minta transfer ke prodi lain, itu apa yang perlu saya persiapkan kalau saya mau transfer ke prodi lain? Kalau ini masih dalam tidak, kalau tadi atau tidak, ini masih biasa. Ada persyaratan untuk mau transfer ke prodi itu nanti bisa ambil persyaratannya di BAK. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, nanti ambil perlengkapan untuk pengisian biodatanya di BAK, baru dikembalikan ke prodi, nanti prodi akan usulkan ke rektorat, nanti rektorat akan usulkan ke prodi tujuan. Jadi prosedurnya seperti itu. Terus ini ada pertanyaan juga terkait dengan, kan tadi beasiswa sudah banyak, tentu beasiswa ini adalah akan salah satu hal yang menarik untuk mahasiswa masuk kita. Kira-kira tren penerimaan mahasiswa baru ini dari tahun ke tahun tuh makin tinggi atau bagaimana Pak Ovan? Iya, sebenarnya tren kita bagus beberapa tahun terakhir karena pada saat masa pandemi ini sudah agak turun. Kita tahun 2019 itu kalau saya tidak salah mencapai 2000-an perangkatan yang masuk mendaftar. Tidak, total seluruh itu 2000-an. Nah, dari tahun 2020, 2021 itu sudah turun. Kemarin 2021 itu 1.336. Itu yang kita terima. Nah, harapan kita karena kita sudah menyusun strategi kemarin bersama dengan beberapa program studi, tahun ini kuota yang kita harapkan itu adalah 1.800 sampai 2.000. Jadi ada target kita itu adalah 1.800 sampai 2.000 sampai untuk penerimaan mahasiswa baru kali ini tahun 2022 ini. Berarti yang daftar dari gelombang kemarin itu sampai sekarang kira-kira sudah berapa banyak nih Pak? Untuk saat ini memang trennya belum terlalu semangat. Kita lihat nanti pada saat bulan Juni. Kalau untuk saat ini total mahasiswa kita yang sudah daftar, baik itu jalur reguler maupun jalur PMDK, itu tadi pagi saya cek sebelum datang ke sini itu 144 orang. 144 orang itu dibagi dua, jalur PMDK-nya itu hampir 50 orang, sisanya reguler. Berarti ada bulan-bulan khusus ya biasanya gitu. Itu bulan-bulan apa kalau yang mulai huru-hara nih mau masuk ke kampus. Bulan-bulan khusus itu begini, karena kita mungkin salah satu kampus swasta, tapi kampus swasta yang sangat bagus. Setelah biasanya tren-tren bagus itu setelah SMPTN, SBMPTN. Nah, itu tingkat animo dari calon mahasiswa baru untuk mendaftar ke kita itu tinggi sekali. Nah, itu biasanya bulan Juni itu tinggi sekali. Atau pada saat gelombang kedua itu pasti banyak. Sehingga kasihan juga kalau mereka berharap pada SBMPTN, padahal
target mereka, tujuan program studi yang mereka diinginkan itu tidak tercapai di sana dan ada di kita dan kita sudah tutup, itu menjadi masalah bagi mereka. Iya, jadi untuk melihat seberapa banyak yang mau masuk itu bisa di bulan-bulan Juni. Iya, bulan-bulan Juni. Nah, kalau tadi kita bahas tentang rasio, kemudian berapa jumlah yang masuk dan segala macamnya sampai dengan tren itu adanya di bulan Juni tadi. Iya. Kira-kira program unggulan yang biasa orang tuh kalau masuk, oke saya mau masuk ke sini, atau dari BAK pernah melihat bahwa ternyata mahasiswa tuh lebih suka masuk ke program studi apa? Itu ada tidak datanya dari BAK? Untuk data, iya ada. Paling tinggi saat ini yang tren yang paling banyak animonya itu di teknik. Ya, teknik itu nomor 1 di Unwira untuk animonya sangat tinggi dengan disusul oleh ekonomi, akuntansi itu tinggi sekali. Terus habis itu yang ketiga itu berfisik. Okay. Yang untuk FKIP-nya itu yang animo paling banyak dan paling banyak diminati itu program studi pendidikan musik. Pendidikan musik itu yang paling banyak. Okay. Untuk FKIP-nya. Jadi kalau pendidikan musik ini kita selain di Unwira sini maksudnya bersaing dengan kampus mana lagi di Bukit? Kalau untuk di NTT pendidikan musik baru Unwira saja. Berarti memang sangat memfasilitasi. Betul sekali. Ya? Betul sekali. Terus melihat rasio pendaftaran yang datang ini, kira-kira kita ini kebanyakan pendaftaran itu datang dari luar daerah atau masih sekitaran Kota Kupang yang paling banyak, Pak? Merata. Tidak fokus di Kota Kupang saja atau daerah timur saja, tapi Flores juga banyak. Okay. Flores, Sumba ada, Rote dengan Sanggau. Jadi dari berbagai pulau di NTT itu. Makanya kita dari luar. Bahkan dari luar. Dari Ambon ada. Okay. Ada, kemarin ada yang mendaftar. Itu mereka biasanya kalau begitu tahunnya masuknya itu di jalur apa biasanya? Ada yang melalui jalur PMDK, ada yang melalui jalur reguler. Berarti memang ada yang dari awal memang sudah niat. Iya, niat mau datang ke NTT dan mau kuliah di Unwira. Nah itu kan berarti bahwa promosi dari Unwira berhasil dong sampai ke luar. Nah dari tim BAK sendiri untuk promosinya tuh seperti apa yang sudah dilakukan sama Pak Ovan dan tim selama ini? Saat ini kita memang menggunakan media sosial untuk lebih fokus di media sosial. Kemarin tim sementara membuat desain untuk TikTok. Nanti ada dibuat perlombaan TikTok untuk seluruh program studi di Unwira. Dalam rangka mempromosikan program studi masing-masing. Kita akan buat jadwalnya dan sekarang sudah didesain leafletnya, nanti akan disebarkan ke masing-masing program studi itu. Saya harap adik-adik dari semua program studi untuk antusias membuat program studi masing-masing, mempromosikan program studi masing-masing melalui TikTok. Ada beberapa persyaratan nanti akan kita sebarkan pengumumannya. Itu yang pertama melalui media sosial, terus media cetak itu kita sudah sebarkan juga. Terus saat ini juga kita kunjungan langsung ke beberapa sekolah. Kemarin melalui KKN juga bisa dititipkan semacam brosur ini. Kemarin kita minta bantuan dari teman-teman yang melaksanakan KKN kemarin untuk membantu mempromosikan. Jadi banyak. Nah dari jalur tadi media cetak, promosi media online, terus ke sekolah-sekolah juga kan. Itu yang paling mana yang paling ampuh Pak Ovan untuk promosi kira-kira? Paling ampuh ya media sosial. Media sosial itu paling ampuh sudah. BAK sendiri punya berapa media sosial? Kalau media sosial di BAK itu ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan WA itu WA akademik ya itu untuk umum. Dan semua nanti ada di bawah sini ya? Iya, nanti ada di bawah sini. Nanti ada jalan-jalan di bawah sini sekarang. Nah, biasanya mahasiswa yang baru mau mendaftar itu seringnya mengunjungi media sosial. Tapi kemudian mungkin informasi di media sosial kurang memenuhi kebutuhan informasi mereka. Nah, kira-kira dari BAK sendiri menyediakan satu line atau misalnya kayak website, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menanyakan tentang informasi penerimaan. Itu kita nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi dari calon mahasiswa baru jika ada kendala atau kesulitan untuk melakukan pendaftaran. Itu nanti ada di bawah sini nomornya juga. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Terus nomor saya juga nanti ada di bawah sini. Nanti bisa langsung hubungi saya ataupun bisa langsung datang ke kampus. Bisa langsung datang ke kampus, langsung ke BAK. Nanti ditanyakan ke teman-teman di loket. Nanti teman-teman di loket akan membantu calon mahasiswa baru itu untuk melakukan prosedur pendaftarannya seperti apa. BAK ini ada di gedung mana, lantai berapa? BAK itu sekarang sudah di PENFUI, di gedung rektorat lantai 1.
Ya, nanti ada besar-besar di situ tulisnya kami melayani dengan hati. Di situ itulah ruangan BK ya. Sesuai dengan filosofi kita ya, melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang program unggulan, proses daftar masuk dan segala macam. Ini kita tinggal menunggu teman-teman untuk bergabung bersama dengan kita. Kira-kira dari BAK sendiri, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, apa hal unggulan yang kemudian ditawarkan dari Unwira gitu? Kalau kamu kuliah di Unwira ini akan berbeda pengalamannya dengan universitas. Ada beberapa hal unggulan yang kita tawarkan itu selain beasiswa tadi, betul, selain beasiswa beberapa beasiswa tadi yang saya sudah sampaikan, ada fasilitas kita ini sudah cukup memadai, terutama laboratoriumnya. Ada beberapa laboratorium yang memang cukup membantu kegiatan-kegiatan dari mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau kegiatan yang lain-lain juga. Itu sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat sekali bagi calon mahasiswa baru ataupun para mahasiswa yang ada di universitas kita saat ini. Selain itu juga mungkin tenaga pendidik ya. Ya, tenaga pendidik itu sangat handal dan berkualitas ya, dari tingkat sekolah S3 sampai S2. Oke. Jadi kalau mau masuk sini tidak perlu ragu ya. Tidak perlu kita ragu. punya fasilitas yang sangat. Oke, harapan untuk mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah ataupun yang akan masuk, ini karena konteksnya kan BAK kan. Yang akan masuk ke universitas kita ini, harapan dari Pak Ovan dan tim BAK seperti apa? Harapannya yang pertama untuk mahasiswa baru dulu. Mahasiswa baru ya, kami siap membantu Anda, membantu adik-adik semua jika berkuliah di sini. Untuk segala macam administrasinya kita akan siap membantu. Terus untuk yang mahasiswa kita sekarang saya lihat tuh mahasiswa kita yang ada sekarang itu banyak kreatifnya. Kreatifnya banyak sekali. Termasuk ini tadi Kobus ini salah satu kreativitas mahasiswa yang sangat baik sekali menurut saya. Ini perlu diapresiasi menurut saya sih. Pengembangan diri atau kreativitas ini yang perlu ditekankan bagi semua sebenarnya, bukan hanya ilmu komunikasi, tapi bagi semua program studi yang ada di Unwira sebenarnya harus punya ide-ide kreatif dari para mahasiswa masing-masing. Apalagi sekarang ini ya digital juga ya, jadi semua pemanfaatan di sana. Kalau harapannya untuk mahasiswa yang sekarang berkuliah ini apa Pak? Harapannya selain administrasinya saya berpikir begini, untuk mahasiswa sekarang ini mereka punya kemampuan dasar ya, kemampuan dasar dalam segala hal, baik segala akademiknya maupun non akademiknya itu, dan harapan saya perlu ditingkatkan dan dikembangkan di level masyarakat ataupun di mana saja. Jadi seperti itu harapan saya sih. Oke, kalau harapannya buat Kobus Podcast sendiri? Buat Kobus Podcast terus menggema ya. Kiranya kita bisa bersaing di level yang lebih tinggi lagi dengan media-media yang lain, dan saya pikir mudah-mudahan ini menjadi salah satu unggulan dari Unwira ke depannya. Harapan ke depannya seperti itu. Oke. Jadi sebagai media juga ya, salah satu media untuk mempromosi. Saya pikir bukan hanya BAK saja yang hadir di sini, nanti ada teman-teman dari program studi yang lain yang memang ingin mempromosikan diri mereka juga bisa ya. Bisa diajak teman-teman. Ya, makanya itu tadi Kobus Podcast ini sebenarnya wadah selain buat anak komunikasi, juga sebagai wadah untuk keseluruhan kita secara kampus. Di episode 1 ini informasi aja buat Pak Ovan, mungkin sudah nonton ya. Di episode 1 kita undang mahasiswa, kemudian kemarin episode 2 kita undang Marek 1. Pak Igo, sekarang ada Pak Ovan dari BAK. Jadi lengkap nih struktur dari atas sampai bawah. Oke Pak Ovan, itu bincang-bincang singkat dari kita hari ini. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kalau informasi pentingnya juga teman-teman bisa lihat di bawah sini, ada Instagram, ada WhatsApp, dan juga yang lain-lain. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Pak Ovan kepada teman-teman Kobus Podcast yang menonton? Kepada teman-teman Kobus Podcast yang menonton, yang pertama saya mengucapkan salam sehat dulu, selalu mendukung channel ini ya, supaya channel ini menjadi channel yang lebih besar lagi di tingkat regional maupun nasional nanti ke depannya. Harapan kita seperti itu, dan menjadi channel yang bisa memberikan atau membagikan kabar informasi dari Unwira ke khalayak masyarakat umum. Jadi saya pikir itu saja. Oke, terima kasih Pak Ovan. Baik sahabat Kobus Podcast, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Ovan. Terima kasih Pak Ovan dari BAK sudah hadir bersama kita. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk
follow semua media sosial kita Kobus Podcast di Instagram @kobuspodcast, di Facebook Kobus, di TikTok @kobuspodcast, dan juga di YouTube. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komentar serta share. YouTube-nya adalah Ilmu Komunikasi Unwira. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Melisa Sahan berserta seluruh kerabat Kobus Podcast pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.